orang lain yang menemukan cara. Dan what if kalau si ternyata blueprintnya bukan untuk ke arah, ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengatur. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semua jadi clients, lagi nonton ya pas ini kan episode spesial kali ini. Nah, kita mau kasih tau juga nih. Jadi episode spesial kali ini adalah part of dari EEC kita nih, yang berjudul apa bro Will? The Untold Story of Jesus. Oke. Nah, jadi nih bisa dibilang bagian ini adalah bagian kedua nih, yang dimana sebenarnya sebagai penghubung part 1 dan juga part 3 yang semuanya sudah ada di EEC kita. Totalnya berapa lama Jess? 4,5 jam teman-teman semua. Wow, 4,5 jam konten kita. Dan di sini semoga kalian bisa mendapatkan banyak banget yang namanya insight-insight daging di dalamnya. Cara belinya gimana? Langsung aja kalian tonton di Noise dan atau enggak klik link yang ada di bio ini. Nah, kenapa Bro Will harus nonton EEC kita kali ini? Karena ini benar-benar tidak pernah ada di manapun. Mainnya udah di dalam jurang, sensitif tapi dagingnya tebel banget. Kalau menurut The Clients yang udah nonton sih, katanya ini udah bukan palung lagi, tapi sudah masuk ke inti bumi. Apa Waduh. itu dalam jurang? Sudah masuk inti bumi guys. Izin disclaimer menurut sudut pandang kita dan keyakinan kita. Yosol sekali lagi buat para The Clients, jangan lupa untuk nonton special episode-nya EEC dari The Untold Story of Jesus di Noise atau langsung aja klik link di bawah ini untuk lebih lanjutnya. See you there. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral Muhakal Misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga ada gue Bo. Dan hari ini kita akan membahas, sebenarnya bukan membahas sih, kita akan mencoba untuk retelling story. Jadi, mungkin buat teman-teman semua yang di sini sudah ada yang menonton atau ada yang belum menonton episode kita EEC terbaru di bulan Februari. Di bulan Maret. Betul ya, di bulan Maret ya. Yang dimana berjudul apa Bro Will? The Untold Story of Jesus Christ. Betul. Nah, di dalam perjalanan kita dalam membuat konten itu, jadi intinya kita sudah membuat setengah dari konten dari yang tadi Bro Will bilang, The Untold of Jesus yang untuk EEC. Nah, di situ kita menemui beberapa kendala. Jadi mungkin kita akan sedikit flashback dikit dulu lah. Jadi di konten tersebut, ya kan, kita ingin mencari tahu tentang cerita-cerita tentang Jesus lah di masa lalu yang bisa dibilang yang mungkin belum pernah diceritakan, gitu kan. Nah, tetapi di dalam pencarian tersebut ternyata hints-hints yang diberikan sendiri pun juga tidak terlalu banyak. Nah, Bro Will dan juga Jesslyn harus mencari sendiri. Di situ lu nggak ngerasa dibantu sama sekali ya, nggak kayak disuapin ya. Enggak. Tapi lu kayak lu harus cari sendiri. Memang, sorry ya Kak Bu. Nggak apa-apa itu. Memang kata Keris itu adalah ujian bagi kami berdua. Betul. Jadi memang Keris sempat bilang
anomali ataupun detektif astral itu lagi masa-masanya periblisan. Makanya Kak Boy juga kemarin minggu-minggu kemarin kan ngerasa nggak nyenyak ya bobonya ya. Until now. Ya, until now kan, Ya. sama. Dan Aku selalu juga. dibisikin kekhawatiran aku. Soalnya jomblo. Sudah tidak. Oh iya enggak ya? Oh, udah Oke. enggak. Iya, cantik lagi pacar barunya. Yoi. Aku udah lihat. Nah, dari situ konteksnya adalah memang ya beberapa tim kita kan tim kreatif kita kan baru ya. Dan baru pun indigo semua lagi. Betul. Indigo doang yang bego di sini. Dan itu pun diganggu juga gitu kan. Nah, Kan kamu udah denger suara pocong. ya itu kan belum berarti bisa kayak kalian ngusir. Ada suara pocong mah gua kabur gitu kan. Nah, Dan dan di dalam perjalanan itu kita harus mencarinya ke beberapa daerah atau tempat seperti biasa dengan ATI. Yang pertama kemana Bro Will? Church of Nativity, tempat di mana diyakini Yesus lahir, ada goanya. Mm-mm. Itu dijaga oleh Arka. Yang itu aman. Mm-mm. Tapi yang nggak aman, Church of Saint Joseph. Itu. Nah, tadinya dalam perjalanan pertama kita atau ATI pertama kita ke Saint Joseph itu ya, ke Iya. gereja Saint Joseph. Wow, boleh dipersilakan mungkin sedikit aja Bro Will. Apa yang lo rasa dari Saint Joseph itu? Sebenarnya di episode itu ya, The Client semuanya, ini sebuah stage atau sebuah tahap panjang untuk unlocking masa kecil atau the untold story of Jesus itu luar biasa butuh tenaganya. Antara lain beberapa kubu kirinya ini harus dilibas terlebih dahulu seperti yang Anomali pernah katakan atau mungkin DA pernah katakan bahwa iblis-iblis di gereja Santo Joseph itu di mana tim kreatif Santo Joseph itu? Di Nazaret. Di Nazareth itu bersumbangsih dari zaman setelah Yesus tiada hingga sekarang. Mereka bersumbangsi dalam kebodohan, kefanatikan, kedunguan, kebodohan, dan kesempitan cara berpikir orang Kristen. Apa-apa yang sudah terlalu fanatik dan terlalu membenarkan satu sisi saja, itu udah selalu pasti biasanya nggak benar dan udah pasti berantakan. Nah, iblis yang di gereja Santo Yosef ini, sisa gengnya masih ada. Anyway, waktu itu kami ngelihat ada 4 iblis yang berkuasa di situ. Bentuknya falak hitam. Terus satu lagi apa nggak jelas. Satu lagi bentuknya kayak naga yang kayak King Ghidorah. Satu lagi iblis yang nyamar. Kesannya lehernya pendek, tapi begitu didoain kelihatan wujud aslinya. Itu sampai akhir isi cliffhanger, kami belum bisa mengalahkan iblis-iblis itu. Yap, di intinya adalah di situ kita merasa bahwa konten ini harus kita akhiri pada hari itu juga. Padahal udah berapa jam ya kita kontennya? Supaya gampang, ini kan hari Rabu tanggal 11 Februari. Kita ngonten 8 ya? Ya. 8 Februari Minggu, itu kita udah selesaiin jam 11 malam. Cliffhanger tuh, kami nggak bisa apa-apa. Gue sama Bow kayak, Betul. wah mentok nih Bow. Dan kita mau kemana? Yang satu lagi Curse of Nativity. Church of Nativity. Si Arkanya menolak kayak jangan selesaikan dulu yang di sana ya. Selain bukan selesaikan. energi gue lu. terlalu keruh. Iya, terlalu keruh. Tapi kan? memang dia nyaranin bereskan dulu masalah iblis-iblis yang di Saint Joseph, baru kesini. Betul. Tapi karena kita nggak bisa ngeberesin, ya udah kita ke Church of Nativity. Nah. Tapi ya gitu. Pada momen itu kenapa lu ngerasa mentok Bro Will atau Jesslyn? Apa yang ngebuat mentok? Lu mau nyerang nggak bisa? Karena kan biasanya lu kan dibantu. Kenapa nggak bisa? Kerasa kubu kanan kayak nggak ngebantu. Kedua, gue Nggak ngebantu dalam artian Diem ini aja. nggak boleh. nggak diem aja nonton. Karena ini ujian. Karena Ujian lu berdua. ini ujian. Iya. Dan kalau The Clients lihat, pokoknya ada satu memori yang mengenai orang yang ke gereja Saint Joseph itu, yang gue korek, gue malah kena sakit. Kayaknya itu jiwa emang belongs to si iblis falak hitam itu. Nyebelin sih itu. Untung Jesslyn dibantu sama malaikat emas itu. Jadi dia bisa. Oke. And then after that akhirnya disitulah kita nyerah deh. Ya udah deh. Nyerah. Terus gue juga bilang ke Bro Will ketimbang kita ini belum dapat apapun. Semuanya serba stuck gitu kan ya. Kemudian kita take a break dulu gitu kan. Biarin The Clients juga yang nonton pun nggak setengah-setengah juga gitu kan. Nontonnya pun juga mendapatkan sebuah jawaban. Udah kita break, kita coba untuk ke next day atau next apa. Nah udah tuh di situ kita udah ya udah deh kita kelarin. Kita juga to be continued gitu kan ya. Bukan itu menjadi part 1, tidak gitu kan. Kita to be continued, kita akan coba konten di lain hari gitu kan. Karena gue gak tahu nih feeling Bro Will lawan Jesslyn katanya kayaknya memang butuh waktu deh nih untuk Butuh ditindak. waktu. Karena Memang. mentok semuanya serba diserang gak bisa apa gak bisa gitu kan ya. Nah oke, after that
kita udah mau siap-siap pulang nih. Nah karena gue ada urusan, saya pulang duluan. Nah dari situ ternyata ada hal yang terjadi dan semua kamera, semua lighting kita dalam konten udah dirapihin. Dan itu terjadi tiba-tiba karena dalam serangan 4 iblis itu, menurut Bro Will, ada di video yang di IIC ya, ini adalah konten termasuk konten tersulit gua, kalau katanya Bro Will. Betul. Kenapa Bro? Kerasa kayak gue nggak punya hak untuk nyerang. Kalaupun punya, mungkin gue nahan diri. Mungkin itu kesalahan gue. Timing itu tuh kadang ketika datang harus diembat. Itu dia bagi the clients yang kadang sering bilang gue sering motong omongan Jesslyn. Timing tuh kadang harus saat itu ya saat itu juga gitu loh. Bagi mereka yang nggak ngerti dipikir gue nyela Jesslyn. Padahal nggak begitu caranya. Karena sekarang the clients nyerangnya kalau motong kata-kata ke Bro Will ya, bukan gue lagi ya. Yes. Dulu Ya kan isi memang- komennya begitu. Iya memang Nyela mulu. kalau lagi mata kebuka gue hampir nggak pernah Ya, nyela ya, Jesslyn. gua tahu, Tapi gua kan tahu. kalau mata gue ketutup nggak bisa lihat coy. Iya. Pikir gitu. Dan ya lu lagi ngeliat vision kan. Iya, Jesselyn gitu. pun juga sama. Dalam artian lagi visionnya lagi naik. Malah Jesselyn lebih parah ketimbang Bro Will. Kenapa? Lu masih bisa ingat apa yang lu mau omongin. Jesselyn kadang-kadang apa ya? Iya, Lupa lagi kamu. suka lupa. Ya udah gak usah deh. Akhirnya kita kompak berdua gitu kan. Pokoknya kalau Jesselyn ada vision, udah duluan Jesselyn aja. Iya, benar. Ketimbang Lost. Iya, kita sering ngalah kan. Enggak, Jesselyn dulu, Jesselyn Jesselyn dulu. Karena kita tahu gitu kan Jesselyn lebih suka Lost. Kalau Bro Will masih Bro Will catat atau tenang-tenang hafal gua gitu. Iya. Dulu malah aku lebih sering motong pembicaraan ya, tapi karena memang Karena bukan apa karena kita mengerti Gampang satu sama lost. lain Iya, gitu betul. kan. It's okay lah gitu kan. Dan bagi kitanya it's okay, tapi mungkin buat the clients mohon maaf karena kami bukan pakai skrip gitu kan. Iya. Kita ya udah rock and roll aja. Wah, the clients kayaknya nggak tahu deh kalau aku mau bikin shorts. Itu dia PR buat tim kreatif. Saya pun kayak ya udah dulu kan masih ayah ya. Ya udah gue keluar dulu ya. Gue nap dulu. Oh, Jesslyn short ya udah gue nap dulu bentar. Karena lama. Lama. Oke. Buat bikin 3 shorts aja bisa sejam. Ya, makanya untungnya kita menemukan sebuah solusi prompter. Iya, prompter. Itu lebih bagus. Oke, next. Jadi intinya Balik lagi kan balik belum lagi. selesai Iya, tadi. belum selesai lo ya. Silakan Bro. Ya, jadi balik lagi ke iblisnya tadi. Kayaknya 1-2 timing tuh gue harusnya hantem mereka, tapi mungkin karena gue ragu-ragu atau gimana, jadi sampai abis pun selesai ngonten, udah hilang kesempatan itu. Tapi iblisnya berbuat kesalahan, Bo. Dengan nyerang Irfan. Oh, jadi itu yang gue udah pulang. Enggak, gue belum tahu bahwa itu adalah menjadi materai dan hak gue untuk nyabet mereka. Gue belum tahu. Tapi pas kita break makan, nanti kan ada di isi kita break makan kan. Itu Irfan diserang. Lu jelasin Evan gimana caranya? Lu diserang deh. Kamera ke Irfan. Cie ganteng. Irfan jomblo nggak? Enggak. Oh enggak. Kurang deket, Van. Kurang deket. Tetap. Nah, Coba ditelan. Tolong itu jangan di-cut. Lanjut. Oke. Sebenarnya sih waktu konten IIC itu aku udah merasa nggak enak tuh. Karena dari awal pun pas riset pun di rumah udah agak enek, terus agak mual gitu-gitu. Sampai pas sesi syuting aku tuh ngerasa kok berat ya, sama agak ngerasa kayak kurang enak badan gitu. Sampai satu titik pas udah mau selesai syuting IIC, aku tuh ngerasa kayak dalam hati aku tuh kayak ada yang aku mau ngomong gitu, ada yang mau ngomong gitu, tapi berusaha untuk embed masuk ke badan aku. Terus aku tahan, akhirnya pas Kabo pulang, pas udah selesai syuting aku beraniin diri buat nanya ke Kak Willy. Aku bilang, "Kak, kok kayaknya dari tadi tuh ada yang berusaha untuk masuk ke badan aku ya? Kayak mau nanya sesuatu gitu." Terus jawabannya Kak Willy, Iya, gue juga ini Van. Nggak yakin itu siapa. Tapi nggak berasa kubu kiri. Tapi kayak waspada nih, Bo. Gue waspada ini siapa yang mau masuk gitu loh. Karena emang pengen banget masuk ke Irfan. Nah, gue bilang ke Irfan, Van, kamu bilang ke yang mau masuk itu, kalau mau nyampein, sampeinnya lewat batin aja kayak misalnya Willy sama Jesslyn. Jangan mau merasuk gitu. Tapi apa katanya itu si yang mau masuk itu? iya pas udah aku bilang itu, tapi kayak ada yang ngomong lagi gitu, nggak bisa, harus masuk. Soalnya biar lebih enak penyampaiannya. Karena kata beliau tuh aku masih belum bisa lah buat komunikasi kayak Ko Willy atau kayak Ci Jesslyn gitu. Jadi setelah
intinya ya Bo, Irfan dalam waktu 2 jam dia yang terbata-bata adaptasi dengan apa sih situasi barunya. Dalam waktu 2 jam dia lancar. Long story short, itu ternyata anak buah dewa yang masuk. Oh, dia Dan- kerasukan. Bukan, akhirnya gue sempet nanti sebenarnya paling enak nonton video raw-nya Iya, sih. nanti ada iniannya kok. Iya. Ada footage-nya. The clients ini konten unexpected. As you can see, baju Jesslyn dan gue udah normal karena kami udah selesai ngonten Episode apa? EEC masa kecil atau The Untold Story of Jesus yang sebenarnya belum kelar. Tapi siapa daya malah ketika Bo udah pulang, tim kreatif masih ada. Kita malah ya silakan tonton deh. Di awal-awal tuh gue sempet ego karena gue bilang, mungkin kamu memang anak buah dewa ya, tapi I cannot afford the chance. I cannot, bahasa Indonesianya kayak gue nggak bisa ambil resiko kalau lu manipulasi ke si Irfan, ke anak ini. Tapi dia bilang kayak, ya betul, tapi apakah salah kalau misalnya aku membantu komunikasi lebih efisien dengan anak ini untuk membantu sesama manusia. Kayak kita adu prinsip gitu loh. Kayak adu alasan lo ini, alasan gua ini. Jadi kayak ngadu siapa yang lebih bener, siapa yang lebih ini. Tapi dia emang confirm kubu kanan. Gila, mereka masih ada terus lo iblis-iblisnya nih. Ada. Bangke. Masih ganggu kerasa gua. Wah, sabar ya, gua habisin lu ntar lo. Jadi di isi kali itu, guys, Bro Will emang nggak kayak biasanya sih. Banyak slip of tongue, banyak Sampai sekarang apa. ini, Makanya sampai sekarang. kayak gue pun sebijaknya ya. Dah kita cut aja deh gitu kan. Dah kita nanti aja next day aja. Ternyata Karena- masih terus diganggu ya. Betul Kak Bu, karena emang berasa itu tumpul banget. Jadi kita mau ngomong apa, kok kayak ketahan kayak gitu. Kayak entah kenapa tuh nggak bisa lancar aja, aneh. Tidak seperti biasanya kita konten. Mm-mm. Oke, lanjutkan Bro Will. Nah, akhirnya setelah dia memperkenalkan gini, kita comes into agreement. Kita masuk ke titik tengah. Gue bilang, saya minta maaf, saya tadi tidak tahu Anda itu anak buah dewa gini. Dan Irfan mulai dengan abstrak yang aneh-aneh. Saya gini, kalimatnya masih terbata-bata. Tapi intinya dia bisa, Irfan ya. Good job, Van. Tapi seiring berjalannya semua komunikasi itu, tahu-tahu gue dapet abstrak. Timingnya datang lagi, Bong. Si falak hitam, gue sikat. Kenapa? Kok Gak bisa? tahu timing. Kok bisa? Dan ternyata kayaknya yang gue bilang tadi, pas makan siang break, Irfan diserang. Dan sepertinya waktu itu udah dapet hak gue untuk hantem, tapi gue nggak yakin karena pas gue gali memori mengenai, nanti silakan nonton isinya, gali memori mengenai si cewek yang jadi biarawati itu aja, gue sakit kayak gue ngotak-ngotik hak iblis, jadi gue nggak yakin gue bisa nyerang. Persis Lacrosse, persis. Nah tapi ternyata karena dia nyerang Irfan itu sebenarnya hak penuh gue, Nas. Lanjut. Enggak, kamu dulu ntar lupa. Nah, sebenarnya setelah kami kelar IEC semuanya, yang falak hitam itu tuh sempat ngintai kita, Kak Bo. Dari gitu. Iya, dari ruangan situ. Dia ngelihat kita lagi ngumpul kan di meja Iya, makan kan. Terus pokoknya di situ ada mamanya Kak Willy lah, terus ada tim kreatif juga. Pokoknya kita masih duduk-duduk lah sebelum pulang gitu. Dan waktu di meja makan itu, Irfan tiba-tiba ngerasa kayak kok nggak enak ya gitu. Terus tahu-tahu si falak hitam itu sudah berdiri di sebelah kanannya Irfan, di arah situ tuh, depan. Padahal mereka depan tadi pintu. pas sebelum kita ngonten itu selesai, mereka nggak berani kesini kan? Iya, tapi setelahnya mereka tuh kayak ngintai gitu. Dan loh. mereka tuh lebih ke arah kayak ngompor-ngomporin kita, kayak ngeprovoke. Betul. Hai, nanti apa gimana Bro Will? Iya, yang gue happy birthday Ya, karena kan di situ emang anjing. Bro Will ulang tahun kan? Iya, Kak Will, gimana rasanya diucapin happy birthday sama Demon? ya. Maybe I'm the first person di dunia yang diucapin happy birthday oleh iblis. Goblok sih itu, super goblok sih. Karena kan itu setengah jam lagi kan, jam 12. Makanya kayak Bro Will selamat ulang tahun gini-gini. Malah diselamatin, goblok. Rame lagi. Terus. Ya intinya mereka ngeprovok kita lah untuk ayolah kembali ke sini atau apalah. Mereka kayak berasa di atas angin banget. Karena emang di atas angin. Tapi begitu ngedeketin Irfan, udah kita selesai ngonten, disitulah salah mereka. Babat teman gue langsung yang falak hitam 1 abis. Percayalah retelling ini sejujurnya emosinya lebih keren kalian lihat raw aslinya sih. Iya, nanti ada nonton deh. Ada klipnya. Keren. Maaf ya kalau banget. bajunya Maaf ya, seadanya. itu dari Iya. handphone juga. Iya. Karena memang semuanya udah kita
tutuplah produksian lah gitu kan. Dan itu kan nggak mungkin tunggu dulu Bro Will, jangan kayak gitu, pasang kamera dulu, nggak gitu. Iya, ini seadanya aja gitu. Adanya. Pola kita habis, terus gue belum dapat abstrak mau nyerang apa lagi kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, Irfan, Van latih lagi Van dengan yang dewa tadi, bla bla bla. Tersebutlah namanya akhirnya anak buah dewa tadi namanya adalah Chai Hong. Chai Hong. Gue nggak tahu dia cabang dewa mana, tapi masih seputar gengnya Dewi Kwan Im, Erlang dan Kwan Kong. Ya kan Evan ya? Jadi Irfan ini memang salah satu tim kreatif kita yang memang agak indigo gitu kan ya. Masih baru ya jatuhnya ya? Atau gimana menurut lo Bro Will? Masih. Dan dia ke ranahnya ranah perdewaan. Iya. Oke, silakan. Kamu tadi mau ngomong? Sebenarnya Chai Hong itu adalah temennya Dewa yang kemarin tuh embed sama Irfan. Jadi yang embed sama Irfan itu belum kasih tahu namanya, ya kan? Iya betul. Oh, Chai Hong tuh sebelahnya. Iya, Chai Hong Oke, tuh oke, sebelahnya. Oke, lanjut. Itu sih. Seiring Irfan berlatih, kita santai. Tahu-tahu Bow, timing itu datang lagi. Timing untuk gua ngebabat. Kan masih ada 3 tuh. Akhirnya gua babat lagi. Which is gue nggak yakin mana aja yang gue libas. Tapi gimana Jess? Pakai pedang, set. 3-3-nya kayaknya gue libas sih. Awalnya yang falak hitam dulu, teman-teman. Abis itu yang teman-teman yang lainnya, yang tadi Iya. tuh gerombolan yang ngucapin Kawil happy birthday. Iya, yang happy birthday. Iya. Kenapa Van? Yang kan ada yang ngadu ke Tuhan ya kalau nggak salah. Ke kebukaran Oh, dia. untung Irfan. Iya, Bow. Jadi gini, Bow. 3 itu masih hidup kan? Yang falak hitam kan udah gue libas tuh. Pas Irfan berlatih gue bilang, aduh guys, mateng lah. Ini kayaknya si 3 itu ngadu ke kubu kanan. Ngadunya bilang, loh Tuhan, kami dibiarkan bercokol ribuan tahun. Kenapa sekarang tiba-tiba ada anak ikusan diizinkan untuk membunuh teman kami gitu? Kenapa ini bisa terjadi? Ini nggak adil. Nah, entah gimana kubu kanan nggak ngerespon yang gimana banget, diem. Tapi gue juga bingung, waduh mesti kita apa ini? Kayak gue berasa gue tuh lagi diaduin gitu loh ke kubu kanan. Kayak ini loh, ada yang namanya Willy dan Jesslyn kurang ajar. Kita diemin, para dewa juga ngeliatin, cuekin aja. Ya udah diem. Gak lama kemudian dapat abstrak lagi. Keluar pedang loh, aku gila. Akhirnya baru gue babat tuh 3-3-nya. Gue nggak tahu kenapa. Abis sudah. Ini videonya. Tuhan, aku tidak mau holding back saat bertanya. Hai bisik-bisik yang dikirim sama Yosef. Sekarang it's timing kalian. Jika Tuhan berkehendak kalian musnah, terjadilah. Jika tidak, terserah Tuhan. Aku hanya menjalankan tugasku. Wah, gue ngerasain tuh energinya. Finishing. Aku nggak bisa lihat apapun lagi. Hilang semua. 3 Kon. Kamu lihatnya apa Jess? Ditebas. Visionku ditebas. Aku juga lihat ditebas. Badannya Anjir. badannya Gue ngerasain si energinya. aku tadi ngelihat yang iblis yang leher pendek itu yang Ininya ke S. ya kan lininya ke S kan udah kuduga kesatan. Cuma aku udah nggak mau holding back lagi. Harus Willy kata Ya, Garis. terjadilah kehendak Tuhan. Kalau Dia di kau sebelah musnah, Justin, sebelah kiri. sorry, I have no mercy. Aku ngelihat dia tuh kayak tombak. Lihat kepalanya Jess ya. Berantakan saya. Iya. Jadi awalnya tuh teman-teman aku ngelihat badannya abis itu dia udah tersudut kan di tempokan. Terus aku ngelihat yang terakhir serangan kedua Kawili kepalanya gitu. Jadi Nggak mau holding back, nggak mau nahan. Nice. Jadi abis minimal 3 falak hitam, leher pendek, sama yang gangguin Irfan. Yang naga itu gue nggak yakin. Tapi gengnya masih banyak, Bow. Iya. Oh, jadi 4 itu tuh bukan all yang Mereka ada di situ. permukaan doang. Dan Mereka kalau di lu front lihat line. di isi kita, lu lihat nggak mereka mainnya cantik, nggak semuanya kelihatan. Oh iya. Ya kan yang kita lihat cuma 4 doang kan. Ini yang lainnya masih ada. Gue bahkan ngerasa yang jenisnya falak hitam itu masih ada beberapa. Sialnya mereka, bagi mereka sial, yang falak hitam itu termasuk salah satu yang pinter. Oh, Iya. petingginya. Ibaratnya Yang paling pinter. bukan petinggi, tapi kalau itu dibabat kayak yang spesifikasinya yang kayak begitu, itu tuh Cuma dia doang. istilahnya. Oke. Spesialisasi itulah. Ya, apa sih namanya? Zugeliangnya lah. Anjay. Nah, ini yang kaget. Tiba-tiba
entah gimana rasanya, gue ngelihat ada musuh baru dari dunia bawah. Jadi setelah mereka berempat atau bertiga itu musnah, tiba-tiba gue kayak kerasa dari bawah itu, dunia bawah, dunia gelap, kayak ada gimana Jess kamu ngelihatnya, makhluk Dunia yang gelap kubu kiri apa kubu kanan? Kubu kanan. kubu kanan. Oh, oke. Bukan kubu kiri kan nggak ada dunia gelap, kubu kiri kan dimensi iblis. Dimensi Dimensi iblis. Ya, Oke. dunia gelap tuh resmi kubu kanan. Jadi kayak pinjam handphone lo deh. Misalnya ini gerbang dunia gelap gitu ya. Misalnya gerbang dunia gelap gitu, terus kebuka gini ngek gitu. Terus kayak ada yang keluar dari bawah, bentuknya tuh kayak, coba kamu jelasin aja bentuknya. Dia hitam, jadi warnanya tuh hitam dan ada sisi kayak ulernya gitu Kabo. Tapi at the same time dia gabung sama bentuk lain kayak gitu. Mungkin seperti ini. Lo pernah nonton Aladdin yang Will Smith ataupun yang versi kartun nggak? Waduh, yang versi kartun ya. Musuh terakhirnya Jafar yang jadi jin versi ular, inget? Ya, tahu. Mirip gitu. Tapi ya nggak mirip banget, tapi abstraknya tuh kayak ada ulernya, tapi juga gede kayak ular, tapi humanoid, bingung gue juga. Medusa gitu, kayak Medusa. Enggak kayak Medusa. Bukan Medusa. Ya Atau- kayak musuhnya iya. Aladdin. Kamu pernah lihat nggak sih musuhnya Aladdin yang dari jin itu? Jadi hybrid gitu ya. Kakinya ular, badannya manusia. Bukan, badannya semi ular semi manusia. Bingungnya jelasinnya ya. Mukanya juga nggak manusia total. Tapi aku ngeliatnya kayak dalam kegelapan gitu ya. Jadi warnanya tuh ya hitam-hitam aja dominan. Kayak lurking from the dark Iya, gitu loh. lurking, iya. Tapi abstraknya kayak ada bentuk ulernya Iya, gitu ya. betul. Jadi nggak jelas. Terus? Itu dari dunia bawah. Itu powernya kuat sekali dan itu bosnya. Bosnya apa? Bosnya si geng yang Saint Joseph. Tapi kenapa Tiba-tiba dia bisa ada? keluar. Nah itu. Karena 3 gue babat. Apa karena dia ngadu ke kubu kanan? Dia sadar kalau bawahannya dihabisin dong. Dia sadar. Nah tapi ternyata gak lama kemudian tiba-tiba Irfan kaget. Dewa yang tadinya adem ayem aja, gimana Van? Ada yang tiba-tiba datang lagi? Iya, tiba-tiba datang terus kayak marah gitu. Marah, kesel karena ada sosok iblis itu tuh yang keluar dari dimensi gelap. Dan ini bukan Cai Hong kan? Bukan, beda Iya. lagi. Ternyata Bo, si iblis ular itu sama dewa yang baru lagi itu, they have history. Jadi gue di meja makan bilang gini, guys, kalau lu iblis dan dewa ini, lu berdua punya history panjang di masa lalu. Gue sih enggak ya. Tunggu, dewanya siapa? Dewanya yang lagi connect sama Dimensi bukan. Tadi kan ada Cai Hong. Ini dewa yang lain lagi. Jadi gara-gara si makhluk itu keluar. hitam ular itu muncul, ada lagi di baliknya Cai Hong yang kayak makhluk itu kurang ajar. Lah gue bingung, kesana kayak dendam lama. Dan ternyata memang mereka punya dendam lama. Oke. Gimana Van lukanya Van? Coba diskusiin. Lukanya tuh kayak ada di bagian bahu ke dada gitu, kayak berbentuk kayak habis cakaran gitu ya. Kayak cakaran di bagian dadanya tuh sambil dia tuh kayak ngasih lihat lukanya tuh ada kayak di bagian dada situ. Luka itu yang kena luka siapa? Dewanya itu. Oh, dewanya. Betul. Tahu namanya? Enggak, Oh, enggak. kemarin kita nggak tahu. Tapi luka dewa itu karena si iblis ular itu. Makanya tuh ya kan, luka dendam lama itu. Dendam lama. Jadi bukan sama gua justru urusannya. Hmm. Nah, tapi begitu si dewa itu lompat mau langsung ngebantai, Seven Prime turun tangan. Krishna lebih tepatnya. No, belum waktunya. Dia sedih banget, dia marah banget. Siapa? Yang dewa yang Oh, dewa. apa ya, dewa Batosai lah. Nah, anggaplah Dewa Batosai. dewa Batosai. Mau di kiri atau dada sih Van? Pipi atau dada? Aku sih ngeliatnya kayaknya di bagian bahu ke dada sih. Ya udah dewa Batosai dada. Si dewa Batosai dada itu dia nggak diperbolehkan oleh Krishna untuk menghantam si iblis ular itu. Kesatu belum levelnya, kedua kayaknya cuma akan nganter nyawa doang karena beda level. Tapi ngotot, akhirnya ditenangin sama Krishna. Cuma Krishna berpesan begini, apakah kamu pikir, Krishna ngomong ke dewanya ya, apakah kamu pikir kubu kanan tinggal diam? Apakah kamu pikir petugas dunia bawah tidak tahu mengenai keluaran si ini mencuat keluar? Tidak, mereka tidak diam. Tapi kita nggak tahu ngapain kan. Jadi ditenangin, ya udah dia akhirnya tenang. Percakapan Krishna dengan dia gue udah lupa ingat, tapi mengenai filosofi, kamu ingin membunuh dia kenapa? Kata Krishna, apakah karena egomu atau karena kamu ingin dia dihabisi atas nama keadilan semesta? Dewanya diem gitu. Itu sih nanti deh nonton. Engkau pernah bermasalah sama makhluk dunia bawah ya? Soalnya makhluk yang di dunia bawah itu yang bentuknya kayak ular dan iblis itu
sepertinya punya history with you. Sejarah bersamamu. Apa? Kayak dia tuh kayak mau bruk gitu. Kayak aku feelingnya dia tuh di belakang, tapi kayak pengen bruk, iya kayak gitu. Dia mau masuk. Gini Dewa, anak ini saat ini kalaupun kamu masuk ke dia dan fight against makhluk-makhluk itu, kalaupun menang, nanti efek sampingnya ke tubuh anak ini Dewa. Alangkah baiknya jangan. Oke, ini dia kayak apakah iya? Ya kita nggak tahu, memang harus dicoba. Tapi kalau dicoba ternyata Irfan sakit gimana dong? Kasihan juga kan. Gitu ya di. Sudahlah. Tapi makhluk itu pernah berusaha mendobrak dunia neraka para dewa. Sepertinya mungkin potensi kejadian lagi, karena aku ngerasa problemku dengan makhluk itu satu hal, tapi tatapan dia terhadapmu Dewa itu seperti yang udah berlangsung berapa lama lalu sih. You guys have history together. Kalian berdua punya sejarah, aku tidak. Ini nggak tahu ya, ini vision ya. Dia tuh kayak gini nih. Jadi dia kayak pakai baju jubah zirah besi. Dia kayak gini. Luka ini karena dia. Makanya aku sangat kayak benci sekali sama dia. Udah. Gitu sih. Keren. Aku tidak tahu kapan kita bisa bekerja. Oh, Krishna bilang tidak. Ini beda. Jangan dicoba dahulu katanya. Ini bagianmu katanya. Willy, Krishna mereka- bilang ini bagian DA yang untuk ini. Maaf kata Bizaru, silakan terlebih dahulu Willy. Aku hanya ingin memberikan berita kesenangan, tapi kamu terlebih dahulu Willy yang berkata-kata. Krishna menyarankan jangan bawa-bawa dewa yang ini terhadap makhluk ular ini. Walaupun historinya lebih lama bersama si dewa ini ya, tapi Krishna bilang tidak, ini chaptermu ini. Dia tuh kayak gini. Dia nunjuk kayak gini. Tapi aku nggak kebaca dia ngomong apa, kayak dia gini. Kayak gitu dong. Dia gini. Terus aduh. Dia tuh kayak pas ada kayak aku sih ngeliatnya kayak ada benang yang set dari Ko Willy. Kayaknya pas tadi bahas Dewa Krishna ngomong, dia kayak ada benang set gitu. Dia kayak ngerasa, wah ini kayak lebih tinggi daripada saya gitu. Dia kayak menuntut apa? Mau kalau memang bukan saya. Oh, Krishna gila. Krishna cepat banget. Kalau kamu ingin membuat perhitungannya bersama dia, risiko engkau tanggung sendiri, kata Krishna gitu. Dia sih agak takut sih, jiper sih. Cuman Langsung lah Krishna, Iya. kalau engkau ingin berurusan sama yang ini, tanggung sendiri risikonya. tapi dia tahu ya, Chris. Maksudnya tahu ya. Pasti tahu. Dia bilang gini, wahai dewa yang agung. This is awkward. Mereka dewa, tapi mereka nganggap Krishna Dewa juga, dewanya dewa. Kayak gitu lah. Dia bilang gini, wahai dewa yang agung, aku hanya tidak terima tubuh suciku sebagai dewa dirusak dengan makhluk yang sangat begitu buruk. Aku hanya ingin apa? Dia kayak sedih ya. Aku hanya ingin menuntut keadilan. Ini aku lanjutin dulu ya. Mungkin entah benar atau enggak, dia bilang gini. Entah terlepas gimana caranya aku membantai makhluk itu, setidaknya berikan aku kesempatan jika memang bukan waktuku untuk menghabisi dia, dan mereka lah yang akan menghabisi makhluk itu, izinkanlah aku untuk sekali saja menebas dia gitu. Ini Willy ya, dewa, aku mohon maaf kalau aku melangkahi, tapi Krishna bilang engkau masih dikuasai amarahmu dan dendammu.
ke si dewa yang luka itu. Disedih sih. Iya. Yang minta keadilan bukan hanya engkau saja. Ribuan dewa lain pun memohon keadilan dengan situasi dan keperlikannya masing-masing. Dia sedih sih. Semesta pun mendengar. Willy dan Jesslyn hanyalah satu tim kecil di antara tim yang lain, kata Krishna. Dia visionnya gini. Kan dari gini kan. Dia gini. Terus kayak gimana caranya aku bagaimana apa yang harus aku lakukan. Mohon maaf jika aku memang masih diliputi oleh emosi apa gitu Mandarin. Apa yang kau ingin, kata Krishna? Apa yang hatimu inginkan sebenarnya? Oh, dia diem kayak Apa engkau lebih ingin, aduh Krishna aku butuh bisa Willy gitu. Apa engkau lebih ingin dia musnah karena, wah ini dalam sih. Apa engkau ingin dia musnah karena dendammu, atau engkau ingin dia musnah karena dia mengganggu kestabilan semesta? Engkau harus mampu menjawab itu dahulu, katanya. dia kayak gini kayak ya dia kayak masih mikir. Iya. Dia merenungi itu sih. Krishna bilang, kalau engkau ingin dia musnah, tapi karena atas dasar engkau kesal, tubuhmu yang suci ternodai, maka ketika dia meninggal, engkau puas, engkau justru lebih menodai kesucian dirimu, bukan tubuhmu lagi. Ibaratnya jiwa atau rohnya, kedewaanmu. Dan engkau sebagai dewa tahu sistem itu, kata Krishna. Aku nggak ngerti apa. Krishna yang bilang, engkau sebagai dewa tahu hukum sistem itu. Namun memang kalian para dewa cukup prideful untuk tidak terlalu membicarakan sistem itu. Tetapi kalian para dewa sudah tahu kalau mana yang ego menggerogoti kesucian kedewaan kalian. Itu beberapa ada yang dengar juga sih Krishna ngomong sih, yang lain. Aku merasa sih. Iya. Kayak Chapter itu akan tiba, kata Krishna. Karena sekali lagi yang berurusan dengan dia, maksudnya si makhluk jelek ini, makhluk ular ini, bukan hanya engkau saja. Chapter dia akan diadili, dia akan ditindak, itu akan datang. Apakah kamu berpikir bahwa dewa lain di dunia bawah tidak mengambil tindakan, tidak bersiap-siap akan hal ini, kata Krishna? Tentu mereka tahu. Maksudnya yang dunia neraka ya, yang sesama dimensi itu. Mereka tidak diam, kata Krishna. Tunggu saja, katanya. coba ngomong aja ya. Dia ngomong gini nih. Kayak dia tuh masih mempertanyakan, tapi dalam satu sisi dia juga mengerti. Tapi aku agak bingung nih, dia ngomong apa nih? Spill aja. Dia bilang, aku mengerti, dewa. Mungkin aku pribadi masih butuh pembelajaran tentang memilah, memilih, dan memisahkan mana yang ego dan mana yang keinginan pribadi. Apa? Nyata deh, ini kayak gitu. Mana yang ego, mana yang kehendak semesta. Yang itu kan. Ini bukan memang
jiwaku adalah jiwa perjuang. Dari dulu sebelum aku di posisi saat ini, aku ditempa dengan perjuangan. Aku ditempa dengan tubuh seorang pejuang. Mungkin karena luka ini yang menjadi aib untuk tubuhku sebagai dewa perang. Makanya bla 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 bla, aku kayak cepet banget ngomong. Intinya aja, intinya. Ini ngomong ke Dewa Krishna. Iya, soalnya kayaknya Krishna udah jawab, makanya aku pengen Iya. tahu intinya apa nih. Krishna udah jawab soalnya. Intinya tuh dia kayak dia menjawab, kan ada dua pilihan. Keinginan ketika dia musnah itu dia senang, atau untuk banyak. Iya, untuk kepentingan semesta gitu. Jawabannya itu tadi kayak poin yang aku sampaikan, bla 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 bla, endingnya tuh dimilih jawaban untuk semesta. Terus di sini Krishna bilang, kalau begitu kawan, kamu selangkah lebih dekat untuk berjuang di dimensi yang seharusnya yang bahkan Willy pun tidak tahu karena Willy belum pernah melihatnya dan aku tidak bisa menjelaskannya kepada Willy. Willy belum sampai, kata Krishna. Namun kamu selangkah lebih dekat. Menjadi pejuang tidak harus di dimensi kamu. Krishna kayak bilang kayak ada dimensi lain di mana kamu bisa berjuang lagi. Aku pun nggak bisa lihat, Pan, karena intinya dia udah lebih tinggi dari human sebenarnya. Dia udah, terima kasih. Cuma yang lucu, udah selesai, tahu-tahu Dewa Yama nih bukan dewa sebenarnya menurut gue. Kalau di anomali gue lihat dia penjaga dunia bawah yang antingnya gede banget, selevel Hades, tapi beda divisi. Anggap aja Hades sayap timur, Dewa Yama I don't know lah sayap mana gitu kan. Tiba-tiba Dewa Yama bilang gini, Willy, ada good news. Willy, Jesslyn, pintu yang tadinya kebuka ditutup. Jadi si ular goblok itu dia celingukan keluar, tiba-tiba dari bawah kayak jebret, kayak film Hollywood yang gua ngintip tiba-tiba dari dalam ditutup, bro, anjing goblok gitu, ditutup. Nah ketika dia dari bawah ditutup gitu, kekuatannya kayak terputus dengan pusat. Jadi maksudnya Perlahan-perlahan berkurang. jadi dia powernya dia itu sebenarnya di dunia bawah. Yes. Powerfulnya dia 100%-nya dia. Pas dia udah di dunia tengah nih sekarang nih. Diputus gitu. Diputus. Ya anggap aja kayak kita diputus lah hubungannya dari rumah, lama-lama kita nggak cukur brewok lah, lama-lama kita gondrong, nggak terurus, baju dekil. Logikanya sama. Oke. Nah diputus gitu kan. Diputus. Terus Saldo ATM-nya. Nah terus si iblis ular itu marah banget sama gua sama Jesslyn kan. Kalian sangat merepotkan gitu kan. Lalu siapa lu keluar? Kok Enggak, dia yang- bisa keluar pertanyaannya? Lu Karena itu 3-3 sama si Valakitam kan Iya, dibasmi. Tapi kok bisa gerbangnya kebuka? Jadi emang dia punya Dia yang keluar willing. sendiri. Oh, dia punya willing seperti itu. Iya, ya kan? Free willing dia kan, Jess? Free will dia memang. Punya kelebihan lah untuk membuka ngebuka Iya, pintu itu. iya. Gua rasa dia nggak harus keluar, tapi mungkin dia ngerasa, waduh, kok mafia geng iblis yang udah lama gua kelola ini kok ada yang ngotak-ngotik istilahnya. Ya dia keluar lah. Dia mau ngintip kayaknya. Dia mau ngintip, pas digintip, ada kubu kanan yang lain kayak, udah sana lu, tutup. Itu lucu dan konyol sih, dan keren sih. Nggak tahu sekarang dia di mana. Tapi percakapan gua dan Jesslyn sama Dewa Yama itu meaningful. Pertama gini, si iblis itu bilang kalian sangat merepotkan, sampai kedengeran gitu kan. Yang jawab bukan gua, yang jawab dengan santai, Krishna. Memang Willy dan Jesslyn merepotkan. Ya kan, Irfan inget kan, Krishna dengan senyum, memang gitu kan. Nah terus lalu pas Dewa Yama bilang ada good news Willy yang tadi kan udah gini. Terus gua sama Jesslyn, gila, gimana kita ngomongnya? Iya, aku kan bilang kan, loh, terus dia kalau misalnya ditutup dari rumahnya, dia bisa datang ke kita dong, kayak gitu. Terus gimana, Kapil? Terus jawaban Dewa Yama tegas, lugas, tapi aduh annoying.
Memangnya kalian mau dia nggak cari kalian? Memang kalian mau si iblis ular itu jadi masalah orang lain? Ngerti nggak gravitasinya? Jadi secara nggak langsung Lu mau lari dari tanggung jawab gitu. itu masalahnya lu coy. Iya, sekarang that ular become our problem. Kayak after that. Nah tapi pas tadi lu pipis bentar, ini kan ada cut kamera kan, ada bad news. Bad newsnya bukan dari dunia bawah. Gue nyari dia di mana kan? Oh jadi dia lepas tuh? Lepas kan dari dunia bawah dia lepas. Oh dia nggak langsung nyamperin lu ke meja, maksudnya ke sini? Enggak, Tapi enggak dia nyari disamperin. perlindungan. Lu tahu dia merapatnya ke geng mana? Mana? Fallen. Oh para Fallen. Gue nggak tahu di dimensi apa atau di universe mana, tapi dia merapatnya ke geng Fallen. Dan tadi Luke sempat bilang hati-hati ya Willy ya, Fallen kuat. Jadi dia tahu ini ibaratnya kayak penjahat sama penjahat saling merapat lah. Ya Yakuza. Karena dia kan udah nggak bisa ke dunia bawah kan, dia merapatnya ke siapa lagi ya, geng iblis sama geng Fallen. Agak resiko nih. Gue baru tahu. Tadi tuh lu dapat abstraknya dari mana lu? Baru banget, gue ngecek dia di mana. Soalnya gue di mana sih? Kok nggak ada gue lihat si ular itu. Ternyata merapat. Oke, lanjut. Dan ini aku lanjut aja ya. Yes. Silakan Jess. Dan aku kan sempat nanya kan sama kubu kanan, aduh Bizerot boleh bantu bertindak gak ya? Dia kan selalu penuh dengan perhitungan dan seru kan ya. Terus baru Bizerotnya, yeay gitu mau main, langsung dihunus pedang sama yang Bevurel. iya Beruvel. Beruvel yang malaikat emas itu. Iya. Oh kan pas di episode masih isinya kan Beruvel emang udah Ngelarang. mau Iya. siapapun ikut kan. Ini Iya. emang ujian kalian berdua. Iya. Biasanya Legend ataupun Bizerot. Oh Iya. pas lagi kayak gitu tuh, pas after makan pun juga kayak dapat chance itu lagi. Loh, Terus justru baru dicegah lagi juga. dicegah. Si Bizerotnya, jadi Tapi nggak pas boleh. gua dan Jesslyn komunikasi dengan para dewa bersama Irfan, itu seakan-akan kayak pedang dari Beruvel tuh diangkat. Komunikasi dibuka sebebas-bebasnya. Kayak emang lagi chapter break iblis. Terus Willy dan Jesslyn bersama para pedewaan. Gitu loh. Terus selain itu ternyata ada demon juga yang mau ngintai. Ini nggak tahu ya dari grup mana lagi. Kecil. Iya, demon kecil ini ada 3 yang ngintai ke dimensi dewa. Bukannya dua. Oh 2, oh iya Dua. sorry 2, Iya. iya 2. Terus akhirnya dibilang ya sama Krishna atau sama Gara-gara si 2 demon kecil itu merapat ke pagar para dewa, itu mau scout, mau kayak ngacoin sedikit kan. Bizeroth dong. Silakan Jess. Bizeroth kayak, ada apa nih Willy, Jesslyn gitu. Nah akhirnya baru Bizerot diberi ruang gitu sama diberi kubu kanan. kesempatan. Iya diberi kesempatan untuk ngambil 2 Dua iblis itu. yang lagi scouting di alam dewa gitu. Yes, Boleh Bizeroth, boleh. Baiklah Willy, akhirnya aku bertarung juga. Kasih paham nih. Kasih paham Bizarot. Aku mohon maaf ya, tapi kayak tadi tapi jangan terlalu merusak ya. Kayak gitu nggak tahu. Jangan brutal. Itu dari Kuan Yin kan? Jangan brutal mungkin ya. Nah ini sikat Bizeroth. Jadilah kehendak Tuhan. Go, gas. Terus bisa langsung syuk gitu. Dia cepet banget, Dapat cepat izin. kilat ya. Dapat izin. Langsung Bizeroth gitu. sih psycho sih. Aku lihat itu. Aduh. Panik sih itu dua itu. Panik, sih. panik. Dipikir para dewa nggak punya backup warga. Wih, ditantang sama Bizerot dua-duanya. Ada Waduh. dua kenapa? Di bawah ya Bizeroth nggak mau ngerusak. Dia bawa ke Dia alam bawa, yang lain. dia bawa sama Bizerot ditantang kayak gini. Ada kamu langsung dibawa dua. Tadi lu bilang dua. You just said two. Ditantang. Ditenteng. Ditantang Iblis kecil. gini. Iya, lebih kecil dari Bizerot. Iya, ada Caihong, aku mohon maaf, aku nggak bermaksud disrespect, tapi mungkin ada baiknya engkau balik ke tempat kantormu dan jaga-jaga kalau 2 itu bisa masuk. Nggak menutup kemungkinan yang lain bisa datang lagi. kayaknya aku kayak dapat ini kayak apa sih namanya ngomongnya vision gitu. Jadi kan ada 4 gerbang matangin. Iya. Jadi tuh wilayah dewa itu tuh kayak dijaga sama satu sosok jenderalnya di gerbang matangin itu. Jadi jenderalnya itu tuh langsung merintahin pasukannya itu buat menjaga wilayahnya dia. Iya. Harus. Tapi tadi Caihong udah agak jauh loh. Ibaratnya kayak hampir ke embed ke Irfan, itu udah jauh dari tempat dia. Iya. Makanya pas aku bilang, itu ada yang masuk, dia agak gitu kan, kayak agak Iya, colongan ada dikit. jauh. Sepertinya dia ingin mencari berkas.
Berkas apa, Cai Hong? Berkas para dewa yang berhubungan dengan Ya. dewa. Terus diapain tuh? Dua iblis itu sama Viserys? Ini ditanyain, oke adik-adik katanya, kamu mau di tangannya atau kakinya terlebih dahulu, atau kamu mau ditendang ke atas atau mau dilempar ke bawah, kata Viserys gitu. Terus dua-duanya ketakutan. Viserys, mending kamu tanya deh, mereka kerja untuk siapa? Who they work for? Oh, kalau begitu harus dulu Willy, kata Viserys. Itu dibawa ke tempatku, katanya aku tangannya satu-satu, kata Viserys. Sadis Terus ya. terus Viserys kayak elus-elus kukunya gitu, nanti kan tumbuh lagi, katanya Viserys gitu. Terus dia elus-elus Itu gitu. ketakutannya banget sih itu mereka Iya, sih, kasihan ketakutan sih. Masih kecil-kecil. Masih kecil. Terus kata Viserys, jangan takut dulu, kan belum terjadi. Ya, kamu mau nyampein apa tadi Viserys katanya? Oh, aku sudah meletakkan mereka di kursi. Aku hanya ingin memberitahu itu saja. Mungkin ini terdengar kurang penting, tapi bagiku ini sangat penting. Jadi aku harus berbicara kepada kamu. Bagaimana Willy? Ada yang ingin kamu sampaikan sebelum masa-masa terakhir kedua bocah ini? Terus bocah ini pada nanya gitu, emangnya beneran terakhir gitu? Bocah-bocah iblis, kalau Viserys udah ngomong terakhir biasanya beneran. Willy, kamu tidak membuat mereka makin mendingan, Willy. Kamu membuat mereka berkeringat. Kecuali kalian. Jangan-jangan kamu mulai seperti aku, Willy. Kamu menyaksikan keindahannya, bukan? Kata Viserys. Itu yang kanan lebih takut daripada yang kiri itu. Kalau dari aku ya melihatnya. Bagaimana kalau kamu juga membuat yang kiri menjadi sama ketakutan seperti yang kanan ini? Kalian ingin apa? Ingin dibebaskan? Wahai iblis kecil. Kayak gitu. Kalau Viserys nggak mau bagaimana? Kalian di tangan Viserys. Willy, aku sangat suka caramu. Aku puas, Willy. Lanjutkan. Yang ini bukan, ini kecil aja. Iblis. Krishna bilang jangan nyiksa mereka. Viserys bersikap pada Viserys. Terus kata Viserys ini, mereka belum waktunya. Tapi aku akan menakut-nakuti mereka. Barusan, iblis kecil, barusan sepertinya aku dapat info. Kalian sudah tidak dikehendaki lagi. Jadi mungkin ini saat-saat terakhir kalian. Sangat sayang sih, kalian masih muda. Kalian berakhir jadi iblis, dan itu pun berakhir lagi. Willy, kata Keris. Kecuali kalian memilih jalan lain. Kalian lihat ada anak-anak kecil lain tuh di depan Viserys. Mereka sudah lebih tua, Willy, bukan umurnya lagi, kata Viserys. Terserah kamu Viserys. Tadi aku dimarahin Keris. Tidak seru, Willy, kata Viserys. Padahal aku pikir kamu sudah mulai menggantikan aku, Willy. Sudah mulai, tapi aku ditegur Keris. Baiklah kalau begitu, Willy. Besok pagi aku akan memberitahu infonya, kata Viserys. Kamu bersabar atau tidak? Oh, aku tahu. Iblis kecil. Kamu tahu nggak iblis kecil? Kalau kamu tadi dibiarin di pertahanan para dewa ya, kira-kira yang terjadi apa sama kamu? Kamu bisa disiksa loh. Mengingat kalian powernya masih kecil-kecil. Para dewa mungkin jumlahnya banyak. Willy, kata Keris. Aku kan nggak bermaksud jelek, Keris. Bukan, kamu tidak mengatakan yang sejujurnya, Willy, kata Keris.
Tapi Keris, dia iblis kecil, lawan dewa segitu banyak ya keteteran juga dia. Willy. Pak Keris. Ya sudah Willy, kalau gitu aku interogasi mereka dulu. Baik, Biserat. Aku hari ini ingin menggunakan tang yang mana ya, kata Biserat. Atau aku menggunakan jariku. Bagaimana anak-anak? Dicungkil. Kamu pilih yang mana katanya? Jariku lebih tidak sakit daripada tang. Kata Biserat. Biserat kayak jangan deh, Biserat. Krishna bilang kayak jangan. Baiklah Willy, entah kenapa aku alarmnya nyala terus. Kamu pun merasakan ya kan Biserat? Tenang saja Willy, kan aku hanya menggertak. Ya udah, aku percaya kamu ya. Kemudian masih Krishna, Biserat. Aku angkat tangan. Oke, silakan Biserat. Baiklah, saudara-saudara semuanya. Nanti beritahu aku ya dorama Cina selanjutnya. Dorama bukan drama. Dan tadinya udah mau ditaruh di meja penyimpanan sama Biserot, tapi nggak dibolehin gitu. Krishna bilang ya lepaskan Biserot gitu. Terus Biserot ya dengan gayanya dia biasa, Tantrum. aku mau main kayak gitu. Tantrum. Itu pas pada saat masih di meja makan tuh ya. Iya. Kayak Anda habis itu apa yang terjadi? Ya udah akhirnya Biserot melepaskan 2 iblis itu, terus dikasih tahu bahwa dimensi dewa itu memiliki kelemahan. Kelemahannya itu dari mana? Kelemahannya dari bagian bawah. Jadi kan ada apa Kawil? Nggak ngerti abstrak itu kalau kayak Arah mata mereka angin gitu iya ya? melayang di langit ya, Iya. Bu. Bawah sini loh, kayak lantai dasarnya ini kayak ada crack Hole. energi hole di situ katanya. Nah, gara-gara pertahanan itu yang bawah itu gua ngelihat, tiba-tiba gue kayak visionnya gue kayak ATI padahal udah capek banget. Pas gue ngelihat ini I don't know apakah di legenda China atau legenda dunia dewa ada yang mirip gini. Gue ngeliat airnya kolamnya para dewa tuh kayak contaminated. Kan gue sangat peka dengan bau iblis ya. Gue ngecium kayak kok kolamnya para dewa kayak ada jejak energi iblis gitu kan. Gue telusurin, gue bilang, "Hey, para dewa, kapan terakhir kali kalian maintenance kolam? Kapan terakhir kali kalian ngecek kolam kalian gitu kan?" Para dewa bingung gitu. Gue bilang, "I smell energi demons loh." Gue nggak tahu istilah demons bagi para dewa apa. Kui mungkin. Kui kan artinya setan kan. Nah tiba-tiba kayaknya energi di dalam kolam itu sadar. Gue sadar. Ada dewa di kalau arah mata angin tuh antara utara sama timur. Jadi timur laut ya. Timur laut. Tiba-tiba kayak ada prajurit dewa lagi patroli, dihap sama air ya. Kayak film Hollywood yang airnya jadi monster. Bukan jadi monster, jadi kayak dihap gitu kan. Kaget. Gimana Van, terus lu lihat Van? Jadi yang aku lihat dan aku rasain sih waktu itu, aku ngerasanya tuh dunia dewa tuh langsung kayak pada kaget gitu ketika Kak Willy bilang ada penyusup iblis gitu. Dan mengenai air yang terkontaminasi gitu kan sama energi iblisnya. Terus ada beberapa dewa kayak langsung kalang kabut gitu. Jadi langsung nyamperin ke vision aku sih kayaknya ke Kaisar Langit terus ngadu gitu-gitu. Terus ada kayak penjaga gerbang dewa gitu langsung ngutus pengawal prajurit-prajuritnya ke arah dewa yang udah terkontaminasi itu. Akhirnya aku sama Kowil itu diminta sama ada salah satu dewa tua gitu untuk menghadap ke Kaisar Langit biar ATI gitu. ATI gitu. Jadi untuk menyelesaikan solusi. Jadi Kowil itu udah dapat solusinya sebenarnya untuk mengatasi air itu ya kau ya. Tapi para dewa tuh kayak masih saling mengadu argumen gitu loh. Jadi seakan-akan kayak butuh ada seseorang yang meyakinkan Kaisar Langit untuk mengumpulkan para dewa untuk meyakinkan untuk mendapat izin lah. Untuk mendapatkan izin membasmi itulah yang ada di kolam. Iblis dan juga untuk membersihkan energi jelek itu gitu. And then lu kagak jadi ke Kaisar Langit? Enggak, karena gue ngerasa kayak itu bukan job gue dan bukan manajemen gue. Walaupun gue bersedia bantu, udah jam 2 cuy. Iya. Itu sampai jam 2? Serius sampai subuh? Bener Bow. Orang raw beneran video gua. dari Charles aja 1:30 sorry. Udah 1 jam sampai panas handphone Charles. Irfan, aduh jangan saya. Gue juga jangan saya. Jaslyn, enggak sih. Ya udah. Ya gue urusin soalnya gini loh, para dewa tuh ya
ada kesan mereka tuh kayak nggak satu suara, kayak DPR men. Mhm. Jadi kayak terlalu banyak cincong Kepentingan. ini itu, jadi kayak nggak satu suara. Sebagai contoh, gue bilang kapan terakhir kali kalian para dewa mempurifikasi kolam ini? Dan ternyata memang resepnya agak aneh. Mereka harus mempurifikasi itu kok dengan energi matahari. Gue nggak ngerti. Nah tapi kalau hanya 70% atau 60% populasi dewa saja yang ibaratnya berdoa dan mempurifikasi, not enough. Harus 90%. Sedangkan para dewa ada ego, nggak mau 90%. Paling yang berkumpul cuma 70, 60. Jadi teamworknya tuh kurang. Iya, teamworknya. Kayak manajemen DPR banyak perbedaan pendapat gitu loh. Ya akhirnya gue nggak tahu, gue serahin ke para dewa lah. Gue nggak mau urusan gitu. Ini aja belum beres kita isi. Tapi di akhir-akhir Keris bilang kayak, aku tidak menyangka Willy, malam ini alih-alih timing yang kesannya belum dapat, tapi malah kolaborasi dengan para dewa. Seperti itu, which is keren, mind blowing. Nggak tahu deh chapter apa lagi yang menunggu. Oke, dari situ apa yang terjadi lagi tuh? Setelah itu apa lagi yang udah selesai, udah pulang yuk gitu. Pasti ada detail-detail yang gue miss. Makanya Kecuali di mendingan raw videonya itu pasti nonton ada raw deh. detail-detailnya. Karena lebih banyak perbincangan filosofis dan perbincangan filosofis entity antara gue dengan Dewa Chai Hong, gue dengan Dewa Batosa Hitam, Jesslyn dengan Dewa, gue dengan Dewa Kakek gitu kan, ada. Kemarin Irfan keren banget deh pokoknya. Bener-bener embed, terus ya Anjay. iya keren lah pokoknya. Teman-teman nonton aja. Dan Irfan hanya butuh waktu 2 jam dari yang bingung sampai lancar. Itu baru 2 jam. baru pertama kali ya, Van ya? Iya, baru pertama kali. Bener-bener. Jadi Iya. rezeki gue tahun ini gimana, Van? Lu belum jawab tadi. Amin. Speaking buat rezeki, waktu kamu latihan, para dewa ada yang marah kayak manusia minta rezeki. Ceritain, Van. Oh iya. Jadi tuh ada salah satu dewa yang marah ke manusia lebih tepatnya, karena beliau bilang terlalu banyak manusia yang meminta uang lah, rezeki lah, atau sebatas hanya nafsu duniawi lah gitu-gitu. Sampai dewa tuh kesel, kayak aku tuh ngerasa aku tuh pengen dimasukin dewa terus langsung kayak ngebrak meja gitu waktu di meja makan, saking keselnya dewanya itu. Jadi dewanya bahkan bilang kayak para dewa aja butuh waktu yang sangat lama dan perjuangan yang begitu berat sampai akhirnya bisa jadi posisi dewa seperti itu gitu. Aku tidak suka dengan manusia. Manusia tuh sering memanggil para dewa untuk meminta Cian. I don't know. Gak apa-apa, spill it. Kalau dia udah berani ngomong tanpa masuk, assuming ini kebukanan aja. Dia pakai bahasa Mandarin nih. Apa-apa Cian awal Shonggi. Apa-apa berarti Cian pengen. Kayak Semua duit. Minta duit. aku paling Kayak ini pakai ini aku ya. Aku paling benci, bukan benci, kayak sebal gitu. Aku paling sebel jika ada manusia yang datang berdoa sujud di depan altar dewa meminta, Dewa tolong berikanlah aku uang, Dewa berikanlah aku 4 angka, Dewa. Itu sama saja kayak dia tuh asalnya kayak dia mau ingin aku gerobak meja gerobak gitu. Seakan-akan mereka menganggap dewa itu adalah mesin uang. Padahal para dewa mencapai kultivasi yang paling tinggi dengan cara yang lebih sulit dan cara yang lebih sulit dan cara yang sangat menderita. Tapi mereka Maunya instan. maunya instan. Oke. Itu sih bener-bener nancep banget sih di hati ya kata-katanya, karena emang kenyataannya kan gitu ya. Iya sih. Jadi rezeki gue tahun ini oke nggak? Ditanya Pasti lagi. dimaki netizen. Ya kan gue manusia normal. Iya, gue juga sih. Iya sih. Perlu lah guideline. Ngomong-ngomong, jaketnya keren Kabu. Yoi. Tapi pertama kalinya gue ngeliat lu ketawa puas pas gue di Mayan Codex. Terus ngeliat cewek-cewek cakep. Baru pertama kali gue ngeliat ketawa lu puas tuh. Emang ada ya? Gua lupa Ada. lagi. Lu ngakak. Karena biasanya lu yang dimanipulasi cewek-cewek cantik. Kemarin gue yang kena tuh di Mayan Codex. Nonton Mayan Codex. Udah upload kok. Pasti udah ini. Oke, dari situ apa yang terjadi tentang the next plan?
Apakah lo lebih ke arah bincang-bincang ke para dewa aja habis itu, atau ada membicarakan ini gimana nih? Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran banget, kemarin tuh terjadi kolaborasi yang lebih lagi dengan para dewa. Tapi memang nggak berhubungan langsung dengan iblis di gereja Saint Joseph ataupun masa kecil Yesus. Namun 3 dan 4 itu sudah dibasmi, si iblis ular itu udah cabut keluar. Oh, Satan. Baru ingat gue. Wah, ini kacau sih. Kamu jelasin deh, Jess. Jadi teman-teman, sebenarnya dewa kan udah mulai concern ya, gara-gara kita bilang coba deh, kayaknya lebih baik ditambahkan pertahanannya gitu kan. Terus dari Krishna, dari Keris juga ngebantu gitu untuk bilangin ke para dewa. Dan akhirnya ya udah, gimana kalau kita conjure aja. I think sama ada percakapan juga dewa dengan Bizeroth ya Kak Will ya. Dan di situ para dewa tuh ngerasa kok kayaknya ini makhluk interesting gitu, walaupun bentuknya serem tapi ternyata kok dia bisa ngebantu ya, maksudnya pintar juga kayak gitu. Ya walaupun memang seperti kata Kak Willy, kayak anggota DPR ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi ada satu dewa yang kayaknya tuh happy banget ngeliat Bizeroth gitu. Nah, akhirnya dewa ini mengajukan gimana kalau kita conjure aja dalam hal menangani iblis. Conjure dalam artian bekerja sama. Bekerja sama. Di situ tiba-tiba kita ngelihat dapat vision gitu ya, si S. Kita ngerasa energinya Satan. Melihat hal itu, kan kita sadar ya, ternyata Satan tuh kayaknya melihat kita dari tadi. Terus si S langsung ngerasa, oh gitu cara main kalian. Ya udah, gue akan conjure juga bersama dengan SS yang lain. Gue akan bekerja sama dengan mereka. This is not good. Maksudnya dengan SS yang lain, maksudnya selevel Satan yang lain. Dengan selevel Satan yang lain. Banyak kan, maksudnya Satan itu kan cuma ada di bumi doang. Maksudnya dia mengambil di bumi, Teritorial bumi. Sedangkan banyak S lain dengan teritorial lain. Yes, banyak SS lain juga di luar sana. Jadi yang harusnya kita nggak urusan nama S, tapi karena suweknya Lini, iblis gereja Santo Joseph tuh ke ular dan ke si S, udah kemana-mana jadi problemnya. Jadi kita sekarang bermasalah dengan S. Yang ada konten kita yang tidak mau menguak the untold story of Jesus. Yang ada malah keragaman budaya dan keragaman agama. Semuanya ada. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen. Iya juga sih. Nih, sampai sini Islam nih, Iya. Yuk kamu tambahin. Waduh, agama saya sampai sini pasti ada netizen yang bilang ini kecubungnya apa sih gitu kan. Iya. Wandi komen lagi di masih. Iya nih, waduh. Men, kalaupun kecubung ya skripnya nggak begini sih. Kita tidak selacar ini sih. Iya. Belum pernah ngeliat aku bikin shorts kan? Kita lagi nyedot whipping. Lol. Astaga. Nah dari situ apa lagi? Nggak ada selesai di end. Nah dari situ hari-hari berikutnya kami ngerasa demon-demon lain tuh masih ngintai, terutama pas lagi menangani klien. Jadi karena ini tandanya di hari Senin Selasa ya Jess? Iya. Terus mulai kayak ngintip-ngintip kayak gitu, ini kayak ngapain sih? Kayak gitu. Terus aku baru ngerasa kemarin kan hari Selasa. Ya. Ini hari Rabu. Gila. Entah kenapa rasa dulu aku tuh pas sama Leviathan itu tuh diudek-udek lagi. Rasa aku tuh kayak ingin mencuat lagi, ingin mencuat tuh kenapa? Kayak ingin mencuat ke permukaan. Ingin rekognisi. Iya. Rekognisi. Iya, soalnya pride-nya tiba-tiba di boosting gitu. Pride-nya di boosting. Soalnya ya ini short aja. Jadi memang aku tuh lagi ada masalah lah gitu dengan orang terdekat lah gitu ya. Terus ternyata memang orang yang aku percaya gitu dari kecil sampai sekarang tuh nggak pernah kayak look at me gitu. Ya dia selalunya look at others gitu. Yang bahkan others itu tuh nggak lebih oke. Nggak lebih oke gitu dari segi karir ataupun pendidikan. Tapi ya aku tuh kayak selalu kayak anak yang nomor sekian lah, nomor terakhir lah, ya. Kayak never get the recognition. Dari situ rasa itu yang di boosting gitu. Rasa itu di boosting dan aku tuh keulang lagi, jam lagi ke yang dulu pas masa-masa kelam aku waktu di SMA. Ya, padahal kamu udah let go dengan masa itu. Aku udah let go sebenarnya. Tiba-tiba di looping lagi tuh perasaan. Iya, karena aku ngerasa kecewa banget gitu. Kenapa nih Bro Will?
Siapa namanya? Beruvel? Beruvel. Are you sure? That's Levi. Dibolehin komunikasi sama kamu. Aku tanya sama Beruvel, are you sure? Kemarin kamu yang ngalangin Iya, gini. kemarin kan Tidak. This time dia dapat izin untuk komunikasi. Pakai sebaik-baiknya. The stage is yours now. Perhaps ada something yang mesti kamu clear dengan waktu dulu Leviathan. Kan kamu bilang momen dengan Leviathan diudek-udek lagi kan? Now Leviathan diperbolehkan untuk komunikasi sama kamu nih. Perhaps dia akan ngasih sesuatu yang gini cara ngatasinnya Jesslyn atau something. Come on Jess, the stage is all yours. Kerasa gak dia? kerasa sih. Ya, exactly. Bener sih. That's him. Sebelumnya kamu apa kabar, Levi? Ya aku baik-baik saja di sini, katanya. Iya, aku sebenarnya lagi agak kerepotan gitu ya, seperti kasus yang zaman dulu lah gitu. You know. Mau what aku I mean. bantu supaya kamu bisa nggak agak emosional kan, biar gimana pun kamu dan Levi itu seperti aku dan maybe look, you know. Iya. Mau aku bantu? Ya udah. Leviathan, menurutmu apa alasannya komunikasi ini diperbolehkan bersama Jesslyn? Aku rasa memang sudah waktunya. Tapi aku kaget juga sih kenapa tiba-tiba. Aku kata pun Levi. juga kaget. Ada yang ingin mungkin kamu sampaikan, Leviathan? Kamu apa kabar? Baik, thank you. Kamu masih bersama Luke nggak, Leviathan? Masih, tapi dia tidak sedang di sini sekarang. Ini cukup mengejutkan sih, Leviathan, karena Aku juga terkejut. Karena tiba-tiba ada sesosok malaikat yang menyampariku dan bilang yaitu bahwa Beruvel. kalian butuh bantuan. Kayak aku curhat dikit ya. Jadi dari kemarin aku tuh bahkan sampai nggak bisa tidur gitu sampai subuh. Ada sesosok demon yang datang ke aku dan entah gimana berusaha untuk ayo bikin perjanjian gitu. Kamu mau kan rekognisi itu lagi? Kamu mau kan kelihatan bahwa kamu sudah sangat bekerja keras? Ayo, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dimana ngomong gitu? Siapa tuh Dimana yang nggak tahu tuh? Ini aku udah lihat bentuknya sih. Dia badannya lean tapi ada ototnya gitu. Warnanya agak kemerahan. Tanduknya itu ke belakang. Dia tanduknya ke belakang gini dan dia cukup tinggi, badannya bagus lah gitu. Terus mukanya humanoid tapi dia punya matanya tuh kayak lancip gitu. Gue dapet dikit namanya. Udah, tapi nggak lengkap. Kayak Dormammu, tapi bukan Dormammu. Dormammu kan Marvel. Depannya D nih. Kalau menurut Kawil itu tier berapa? 1 kan? Yes. Aku juga ngerasa dia tier 1. Baru gue mau nanya itu. Dorgamter, nggak jelas, gue mesti ketemu. Tapi depannya D. Dia tuh ngudek-ngudek terus rasa itu dan Levi tahu. Siapa itu Levi? Aku nyebut nama itu kayaknya kamu menduga-duga itu. sebaiknya jangan disebutkan namanya. Oke, tapi kamu sepertinya tahu itu siapa ya? Aku tahu itu siapa. Shit. Itu yang dulu, waduh gimana gue ngomongnya. Itu yang dulu berhasil membisiki salah satu pria berbaju putih kebesaran dunia. Oke. You know what I mean? Di sejarah, nggak tahu abad keberapa. Dan berhubungan dengan institusi yang itu. Itu, ya. Tit. Jangan. Pantesan tier 1. Tier 1 ini. That's him. Iya, kata Levi. Ya, Levi, that's him. Oke, so? Terus dia bilang ke aku kan, semua orang manusia itu akan datang silih berganti. Tapi kamu bisa berdiri sendiri. Kamu tidak akan kehilangan aku. Bahkan sampai tubuhmu membusuk pun, aku akan selalu stay bersama kamu. Si iblis tier 1 Bahkan ini. sampai kamu masuk ke neraka pun, aku akan mengikutimu. Si anjing, masuknya ke surga bisa ngikutin gak lu gituin. Keren juga, Po. Iya kan bikin perjanjian keren. ceritanya. Terus aku ngerasa kayak aduh gitu gimana gitu kan. Tapi hati tuh rasanya kayak gimana ya.
ada loh sisi-sisi tergodanya jujur aja. Mhm. Karena memang Bisikannya kuat banget. kuat banget Karena kamu ya caranya sih pinter sih. Kamu dibuat lemah dulu, ya kan. Coba kamu lagi stabil. lagi stabil nggak bisa. Nggak bisa, kamu nggak bisa kontrol. Tapi ketika kamu lagi turun, Nggak, justru lagi di-looping stabil terus. bisa kontrol, lagi nggak stabil nggak bisa Nah ini kan kontrol. kamu lagi nggak stabil kan? Lagi nggak stabil. Lagi nggak stabil, dibisikin kayak gitu. Ih pasti Ki pengen ada rasa. Ih boleh dicoba. Nah terus dia udah kasih tahu caranya, Hmm. tinggal gitu. Ini caranya kayak gitu. Tapi aku nggak bisa Itu kasih apa, tahu ritual? ritual. Bang. Dia udah kasih tahu. Hmm. Terus aku tuh sampai kayak ya Tuhan, aku gimana ya gitu kan. Terus dia kan ngelihat Segel. segel, Sigil. sigil dari Bizerot. Bizerot dan Legion kan. Hmm. Terus dia bilang, aku bisa buat yang lebih nyata daripada itu. Anjay pakai tato lu. Terus aku sempat mikir, kalau gitu apa mendingan aku tato sigilnya Legion atau Bizerot aja ya. Bentuknya gimana masalahnya? Ada sih, aku bisa gambar. Oke lanjut Jess. Nah terus dia bilang, kamu pikir-pikir dulu aja, gak buru-buru kok. Hmm. Terus dalam mimpi aku dibuat seakan-akan tuh terdesak, tapi aku gak bisa ingat mimpi aku apa. Mhm. Tapi aku ingatnya tuh cuman aku terdesak, Mhm. terus disuruh, ya udah ayo bikin perjanjian aja sama aku. Anjing bang. Terus. Dia tahu di mimpi kan sulit dikontrol ya. Mhm. Tapi untungnya aku masih stay. Iya. Untungnya nggak mau. Lebih gampang. Iya. Iya. Kalau mimpi kan kamu nggak tahu ini mimpi atau bukan. Ya udahlah mimpi. Jadi nggak bisa kontrol banget gitu kan. Mhm. Terus tadi sebelum berangkat aku ngerasa kok aku tuh nggak tenang banget ya. Gimana ya hatinya nih? Bisa nggak ya ngonten kali ini? Tapi aku mempersiapkan diri kan. Aku sambil olahraga, aku mempersiapkan diri. Oke, aku bisa gitu. Makanya tadi telat, maaf ya. Ya aman. Maaf ya. Ke situ bukan ke saya. Iya. Oke lanjut. Kenapa bro? Gue nggak berani sih ngelawan langsung yang tier 1 yang ini Jesslyn. Ini Karena dia udah, wah kita berhadapan dengan geng besar iblis yang ini jujurly emang specifically emang, gue yakin ini kerja di agama lain atau kepercayaan lain ya. Cuma mostly ini di iman kekristenan sih. Ada salah satu penguasa saat itu, ini si iblis yang ini nih, si D ini, gue nggak tahu nama lengkapnya siapa, D siapalah, DOI. D asshole misalnya. Boleh DSPol. Dia tuh bilang ke penguasa itu, kamu dalam posisi ini, kamu ngeliat orang-orang yang lain tuh, kamu nggak mau menyatakan kebenaran di mereka. You have the power untuk menyatakan bahwa inilah kebenaran. Mereka rakyat jelata. Mereka tidak diberi arti kebenaran. Konyol kan? Ketika orang udah dalam power, ini higher self gue. Ketika orang sudah mencapai posisi power tertentu, dia akan ingin supaya ketika udah nggak ada yang dicapai lagi ya, power udah, kekayaan udah, fame udah, cewek udah, dan yang lain-lain, maka orang itu pasti akan ingin mencoba membantu manusia lain, pria itu. Tapi terkadang kalau motifnya salah, datanglah kubu kiri. Lu udah punya everything, lu nggak tahu mau ngapain lagi, lu egonya adalah untuk mengubah manusia lain menjadi lebih baik. Tapi dimencongin tuh. Dimencongin. Salah satunya si D. Powernya gede sih. Maksudnya si iblis D ini. Iya. Gede, powernya gede. Gue belum kehubung aja, gue udah ngerasa ini tier 1 sih. Ini gak bercanda sih. Gede men gengnya. Gede. Iblis geng kekristenan ini gede. Tapi si D ini aku lihatnya tuh dia muncul ke aku cuma seorang diri. Untungnya dia sama S gak satu lini. Beda kepentingan. Terus ini si L, Leviathan. Levi sama D itu lagi berbincang-bincang. Hah? L sama D berbincang? Berbincang. Damn, terus. Ini yang aku denger ya. Levi bilang, kamu ngapain? Kayak gitu kan. Terus si D bilang, seperti biasa, kamu kan sudah tahu pekerjaanku apa. Terus D bilang, kenapa sih? Kamu, apakah ada masalah sama aku? Padahal tidak. Kenapa kamu harus melindungi manusia itu? Kata si D. Terus kata si Levi, tidak, kamu lihat aku sekarang. Aku tidak sedang bersama dengan manusia itu. Aku hanya diberi pilihan untuk
terkoneksi dengan manusia tersebut dan aku melakukannya. Tapi kan ini adalah kehendak bebas. Sorry. Kata Oke, Levi. Ruvel. Ke D. Sudah cukup. Jangan lebih mendekat ke si siapa? D itu. Jaga jarak. Diginin. Hmm. Diperbolehkan ngomong tapi jaga jarak gitunya. Diancem. Terus. Lanjut. Ntar ya. Terus si D bilang, kamu tidak mau kembali ke jalanmu saja yang terdahulu. Kamu membuat pencapaian besar loh. Kamu tidak harus seperti ini. Sekarang kamu prestasinya apa? Kata si D. Terus kata si Levi, tidak perlu ikut campur. Sini aku yang jawab ke kamu D. Aku mempunyai jalan sendiri, kata Levi. Aku mau bela Levi. Hey D, siapapun kamu. Aku bisa merasakan kamu. Tadi pertanyaan kamu, apa prestasi Levi? Aku mau bertanya sama kamu D. Pernah nggak kamu punya manusia yang menghormati bukan karena transaksi? Hah? Pernah nggak kamu punya manusia yang sayang kepadamu, care terhadapmu, bukan karena ditawarkan sesuatu, namun karena kasih Tuhan itu sendiri? You never had one. Kamu nggak pernah punya sama sekali. Levi beruntung bisa punya itu. Aduh, gue tadi dapat vision lagi. Salah satu orang yang, baju putih dulu itu, dia lagi di depan masyarakat umum lah, lagi menyampaikan khotbah, ya. Terus ketika khotbah, dia gitu, batuk. Terus visionnya jam ketika yang baju putih itu batuk-batuk di kamar, terus keluar darah. Terus dia lagi istirahat gitu, jadi antara bangun dan tidak bangun, jadi antara sadar nggak sadar gitu. Tapi bukan pingsan ya, tapi kayak sadar mimpi atau enggak. Terus D bilang, D tiba-tiba muncul dari tembok. Terus dia bilang ke baju putih itu, kamu bisa loh tinggal menyebut namaku, kamu buat perjanjian denganku, kamu akan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan lagi. Kamu masih bisa berkhotbah loh, kamu masih bisa menjaring manusia-manusia sebanyak-banyaknya. Menjaring itu istilah situ banget. Terus. Apakah kamu tertarik? Kamu bisa lebih panjang umurnya. Aku bisa membuat badanmu sehat. Terus baju putih itu pakai darah yang keluar dari mulutnya. Dia gambar sigilnya. By intuition aja. Terus dia cap jempol. Dia buat perjanjian. Tapi perjanjiannya adalah untuk agar dia bisa sembuh lagi, dia bisa berkhotbah lagi untuk menjaring manusia-manusia lain ke arah yang lebih baik. Dan aku lihat visions Ke arah yang lebih baik. Manipulate banget. Aku lihat vision yang nggak tahu, kamu validasi instan langsung kesana kayak consider it done. Iya. Ya kan? Cepet, nggak pakai kayak dokumen rumah sakit ini itu kayak si D bilang consider it done. Bahasa Indonesianya apa tuh? Anggap saja lunas. Terus beneran jadi Perlahan-lahan, sehat. iya. Jadi sehat. Enggak orangnya. langsung sehari, enggak. Tapi berasa kok badannya lebih enakan, terus lebih sehat. Gue sesek, gue belum sanggup lawan si D. Karena kayaknya belum ada hak dan Belum, dia pintar. Krishna pun hati-hati. juga bilang jangan sekarang Willy, untuk yang D, jangan. Oke. Jadi panjang. Tapi sekali lagi ini iblis besar geng yang merusak, mengobrak-abrik iman kekristenan. Oke. So, D nggak mungkin masuk di episode sekarang juga kan? Semoga enggak. Enggak. Tapi dari tadi Tidak, aku tidak tertarik. Finally aku berbicara padamu Willy, katanya. Kamu sepertinya memang dulu pernah menjadi makhluk yang ibaratnya kayak gue dikasih lihat past life gue dulu yang aneh-aneh gitu. Dia kayak manggil nama past life gue, apa kabar, bla 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 gitu. jangan terpengaruh Willy, kata Keris. Past life adalah past life. Sekarang Anjir. kamu adalah Willy. Dia manggil nama past life gue loh. Yang tangan 6. Something like Avakarakra atau gimana gitu, nggak jelas gue. Avakarakra, nggak jelas. Cover Afkar lagi nulis deh. Iya, dia mulai. Kamu nggak mau mengingat your ability lagi dan betapa luas pemahamanmu ketika menjadi makhluk itu? Enggak. Makasih. Itu aku melanggar. Dia diem gini. Kamu kenapa nggak satu paham sama Satan sih? Dia malah maki. Karena aku merasa Satan lebih bodoh dari aku.
Anjir, Satan dibilang bodoh sama dia. Oke. Tapi kamu kan memang nggak premium rank. Terus dia bilang, ya memang kenyataannya kalau Satan lebih pintar, kenapa dia nggak di bumi? Ya juga ya. Tapi kamu nggak masuk premium rank loh, kayak dia loh. Kamu tahu apa sih mengenai premium rank Lah, kata dia? Levi aja masuk premium rank. Tuh kamu kalah prestasi sama Levi, kalah pangkat. Dia diem aja sih. Saya tidak banyak bicara. Dia diem, dia belum ada komunikasi Kita lagi. cut off aja dulu. Kita langsung masuk ke the next. Oke, Bro Will. Just it, dan ya. Maksudnya, Dek, kita lupain dulu, kita back to laptop. Nah, sekarang kita akan masuk masih ke The Untold Story of the Jesus lagi kan, back to laptop. Jadi, lu ada planning apa nih? Dari berbagai macam obrolan tadi yang di meja makan kemarin. Kita ke gereja Saint Joseph lagi. Libas semua yang masih sisa, ampas-ampas belatungnya. Baru ke Church of Nativity. Bentar, kok Krishna ngasih sesuatu ya? Pelan-pelan ya Willy. Jangan terbawa ambisi, kata Keris. Ini akan jadi perjalanan yang cukup panjang. Malah Krishna bilang, Willy, ada baiknya mungkin kamu ke Church of Nativity dulu. Karena energimu masih cukup bersih. Belum terkontaminasi perang ini itu. Kan kemarin kita kind of nggak dikasih akses oleh Zemron karena gua kotor habis perang, bener nggak? Abis ke ini. Nah, Ke Krishna Saint malah Joseph. sekarang nyaranin, Krishna bilang lebih baik ke Church of Nativity dahulu. Ya, biar jalan lah, seenggaknya ada yang... Pertama kali Krishna bilang, aku rasa rekan Seven Prime lain juga setuju hal itu. Tapi gue nggak tahu yang mana. Ini gue nggak tahu kita bakal kolaborasi dengan Dewa kayak gimana. Tapi Irfan tadi barusan bilang ada beberapa dari pihak Dewa mau coba ikut. Serem-serem sedap sih ini sih. Si Irfan tadi di off the record juga dapat apa, Van? Golok. Ya, dapat golok. Golok mas. Dan itu bukan dari Kuan Im, bukan dari Erlang, bukan dari Kuan Kong, dari Necha. Tapi bukan Nechanya ya. Necha punya kayak Pasukan anak buahnya lagi, jenderal-jenderalnya dan dia. itu ada gudang senjata. Irfan dapat. Gue rasa dia harus pakai itu ketika tiap kali DA ngonten supaya nggak tabrakan energi kan. Kenapa? Si ular, gue kerasa ada. Ntar deh ya, ntar makan dulu. Kenapa? Ya Baru itu menunjukkan eksistensinya lagi. Dia berani nongol ke gue, berarti dia udah punya backupan baru nih. Jadi menurut kalian mendingan kita hadapin itu dulu Enggak, apa kita Zemron langsung ke Zemron dulu aja? Zemron dulu saja. Sip, kalau gitu kita tutup aja ya. Ya. So kalau gitu The Clients, thank you yang udah nonton, dan mungkin kalian bingung dengan perjalanan kita di episode kali ini, ya kan? Dan kita merekomendasikan kalian untuk nonton episode kita yang isi The Untold Story of Jesus. Ditonton dulu, mungkin di situ kalian lebih mengerti dan kita akan melanjutkan perjalanan ini. Break ini pertama kali sih, the first time DA kayak biasanya ngonten satu hari ya udah abisin hari itu juga. Tapi kita take a break dan mencari solusi, dan ternyata sudah diberikan jalan lagi. Dan Bro Will dan Jesselyn udah siap? Siap. So, Siap. jangan lupa buat teman-teman The Clients, saksikan aja perjalanan kita selanjutnya untuk mencari tahu cerita yang tak terceritakan dalam perjalanan Jesus. Dan sebenarnya gue yakin nanti nih lebih banyak perang-perangnya. Intisarinya nggak tahu deh, bisa jadi 2 part nih isi ini. Ya nggak sih? Dah go with the flow Going aja. with the flow aja. Dan Bro Will dan Jesselyn bilang bahwa ini mungkin ada tugasnya juga ya. Karena lu di sini bukan tugas, ujian. Di sini karena lu bener-bener dilepas banget sama kubu kanan. Kita lihat perjuangan ataupun petualangan dari Detektif Astral di episode kita kali ini. So sampai jumpa The Clients, thank you yang udah nonton. See you at EEC. Wait. Sorry. Ini dari Krishna, Seven Prime. Abis ini lu tutup ya. Ya Willy, Jesselyn. Ini merupakan tugas kalian. Karena yang menjadi objek penderita, terhalang, abstraknya agak susah, tapi intinya ya, yang menjadi subjek yang menderita karena informasi dengan cahaya terhalang adalah manusia. Therefore, harus sesama manusia lagi yang membantu mengatasi problem ini, yang punya akses juga ke cahaya. Setiap manusia bisa melakukannya. Namun karena pihak kiri yang sudah cukup dominating, sehingga cahaya itu seperti tertutup dan terhalang oleh kabut tebal. Cahaya itu tidak pernah hilang, kata Krishna. Namun bagi manusia yang ingin melihat cahaya, karena susah, dia ngelihatnya hanyalah kabut. Kalau lu terbiasa melihat kabut, lama-lama lu berpikir kabutlah itu adalah kebenaran. Dalam sih.
Ibaratnya kayak lu tiap hari suhu Jakarta mendung, nggak ada matahari, suhunya 27 derajat. Kalau ditanya orang kayak, iklim Jakarta gimana? Oh, selalu hujan. Padahal iklim Jakarta kan musim hujan dan kemarau. Itu. Itu Udah. pesan dari Krishna. Itu aja. Oke, Jadi Krishna. memang disinilah kenapa tugas. Yang terhormat Krishna, ini tugas untuk Willy Jesslyn aja kan ya, bukan saya ya. Kamu juga, Bu. Apa Kata tak? Garis. Baiklah. Mari kita emban tugas ini. Mari kita coba ujian ini. Semoga kita mendapat pembelajarannya. Semoga kalian juga mendapat pembelajaran dari konten kita kali ini as always. Dan mungkin kalau sekali lagi ini menurut keyakinan kami, sudut pandang kami, mungkin kalau ini ada salah-salah, kita mohon maaf. Dan sampai jumpa di episode eksklusif, explicit content, The Untold Story of the Jesus. Begin. See you there.